Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat terus menggali kebermanfaatan dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun teman-teman berada. Nah, pada episode kali ini, episode yang keempat, kita akan sama-sama belajar tentang isim-isim yang mamnu' minas sorfi. Nah, sebelum kita mengenal makna dari mamnu' minas sorfi itu, kita coba telisik lagi, kita murojaah lagi tentang alamatul i'rab. Nah, karena ini akan saling berkaitan ya. Nah, alamat i'rab itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada rafa', jar, nasab, dan jazm, atau biasanya juga disebut marfu', mansub, majrur, dan juga majzum. Nah, karena kita sekarang bahasanya tentang isim, maka kita menghapus jazmnya, karena jazm itu biasanya hanya untuk fi'il aja, kayak gitu. Jadi isim itu alamat i'rabnya ada 3 aja, yaitu marfu', majrur, dan mansub. Nah, dapat kita visualisasikan alamat i'rabnya dengan harokat ya, entah itu dhamma, fathah, kasrah, ataupun sukun dari isim mufrad dan isim jamak taksir. Nah, adapun tanda harokat dhamma ini untuk alamat i'rab yang marfu' ya. Nah, untuk harokat kasrah ini untuk alamat i'rab yang majrur, kasrah ya, majrur. Nah, adapun harokat fathah untuk alamat i'rab yang mansub. Nah, itu untuk isimnya. Oke. Nah, tanda i'rab tersebut ada pada isim ma'rifah yang tadi ya, yang disebutkan fathah, kasrah, dhamma. Nah, adapun pada isim nakirah, dia ini double, ibaratnya kalau digambarkan tuh harokatnya double gitu, kayak fathah menjadi fathatain. Nah, dia ada 2 garis. Nah, begitupun kasratain ada 2 garis. Nah, begitupun dhammatain ada 2 waw ya, atau hanya dikasih buntutnya aja. Nah, ini disebut dengan tanwin, dimana setiap harokat yang pada dasarnya hanya memvokalkan a, i, u, nah ketika menjadi tanwin ada tambahan bunyi n ya, jadinya an, in, dan un, seperti itu. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa tanwin adalah nun sukun yang diucapkan namun tidak tertulis di akhir sebuah isim mufrad yang tidak memiliki ciri isim nakirah. Nah, seperti itu. Ada loh isim ma'rifah yang tanwin, kayak contohnya apa? Muhammadun. Nah, seperti itu. Walaupun dia walaupun dia tanwin, dia itu tidak nakirah, melainkan ma'rifah, karena zatnya jelas gitu. Untuk Muhammad, orangnya yang mana, yang itu maksudnya, yang orang yang bernama Muhammad, itu maksudnya ma'rifah. Kalau nakirah masih umum, masih belum jelas itu statusnya untuk siapa kata benda tersebut. Nah, contohnya ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Nah, di sini ada 3 kata yang sama diulang-ulang, hanya saja alamat i'rabnya berbeda. Nah, yang pertama ada ja'a rajulun. Nah, rajulun dia berharokat dhammatain ya di akhir katanya. Nah, kenapa? Karena dia itu fi mahalli raf'in fa'ilun, karena dia fa'il. Fa'il itu harus marfu' alias pelakunya ya, karena ada fi'il ja'a. Nah, kemudian yang kedua adalah ra'aitu rajulan. Nah, dia alamat nasab ya. Dia ini isim mansub, alamat nasabnya adalah fathatain, rajulan. Nah, adapun yang ketiga marartu bi rajulin. Nah, dia ini isim majrur yang alamat jarnya itu adalah kasratain. Nah, sudah paham ya tentang alamat i'rab itu tadi. Nah, berikutnya
Terdapat sebuah kaidah yang berlawanan dengan kaidah yang sebelumnya, kaidah dasar dari alamat i'rab, di mana tanda i'rab jar pada isim mufrad dan jamak taksir bukan kasroh nih. Alamat jarnya bukan kasroh, padahal kan yang masyhur itu alamat jarnya kasroh ya, atau kasrotain. Nah, melainkan tanda i'rabnya ini dia adalah fathah sebagai pengganti dari kasroh pada isim nakirah. Nah, ini spesialnya kaidah ini tuh untuk isim nakirah aja, dia nggak boleh kasroh. Nah, inilah yang disebut dengan isim mamnu' minas sarfi atau disingkat menjadi IMS. Ini istilah yang saya buat saja ya, akronim yang saya buat. Nah, dapat saya simpulkan bahwa kaidah dasarnya nih bisa kita hafalkan, kita baca ulang-ulang karena ini cukup ringkas ya kaidahnya. Yaitu IMS dilarang kasroh ketika nakirah. Nah, keadaan nakirah itu pada umumnya tidak dilekati alif lam dan tidak menjadi idhofah atau bukan mudhof ilaih, tapi mudhof ilaih juga kadang-kadang ada yang nakirah. Nah, makanya kita harus perlu tahu apa sih tanda-tanda ma'rifahnya itu. Nah, bisa googling sendiri ya. Nah, juga IMS dilarang tanwin untuk seluruh tanda i'rab. Nah, seperti yang kita tahu kalau isim nakirah itu dia harus tanwin ya. Tapi kalau IMS ini, isim ghairu munsharif ini atau mamnu minas sarf, dia ini gak boleh tanwin untuk isimnya ya. Semua alamat i'rab, entah itu yang nasab, jar ataupun marfu', rafa', dia itu nggak boleh tanwin. Kayak contohnya misalkan usamatu, dia nggak boleh usamatun atau usamatan atau usamatin, apalagi usamatin ya, udah jelas nggak sesuai kaidah gitu. Nah, jadi simpelnya IMS itu dia nggak boleh kasroh ketika nakirah, dan juga nggak boleh terima tanwin. Pokoknya itu dalam keadaan nakirah tuh dia nggak boleh dua hal, nggak boleh kasroh dan juga nggak boleh tanwin. Itu dia ya poinnya, poin mendasar daripada pengertian IMS ini. Nah, dalam buku muqarrar kita pada mata kuliah Nahwu 3, ini dia nih ya. Aduh, kebalik ya tulisannya. Qawaidu Al-Arabiyyah Al-Muyassarah, karya Dr. Ibrahim Yusuf dan juga Syekh Muhammad Ar-Rifai, Muhammad Ar-Rifai, dari Ma'had Lughah Al-Arabiyyah KSU, King Saud University. Nah, beliau berdua menyusun buku tersebut tentang IMS ini dibagi menjadi 3 ya. Ada mamnu minas sarf daripada kelompok nama-nama al-a'lam, ada mamnu minas sarf dari kelompok sifat-sifat, kata sifat, dan kelompok yang ketiga itu mamnu minas sarf dari selain kedua yang tadi kita sebutkan kayak gitu. Nah, kita sekarang masuk ke kelompok yang pertama, yaitu mamnu minas sarfi atau IMS dari nama-nama, entah itu nama orang, kota, negara, dan lain-lain. Nah, nama-nama yang merupakan IMS antara lain yang pertama adalah isim mu'annas. Sesuai dengan namanya, mu'annas ya, untuk perempuan. Maksudnya bukan perempuan, semua perempuan namanya isim mamnu minas sarf, enggak. Maksudnya dalam kaidah bahasa Arab, mu'annas biasanya ditandai dengan ta marbutoh. Nah, bagi nama entah itu untuk perempuan ataupun laki-laki yang ada ta marbutohnya, berarti dia itu isim mamnu minas sarfi, seperti itu. Nah, contohnya Fatimatu, Muawiyatu. Nah, ini Muawiyah nama perempuan atau nama laki-laki? Nama laki-laki. Ada lagi Usamatu, apalagi Ubadatu. Nah, yang dimaksud isim muannasnya ini bukan yang hanya ta marbutoh aja, tapi yang benar-benar muannas hakiki juga, yang benar-benar nama perempuan seperti Zainab, Maryam,
Su'ad, dan juga nama kota yang dianggap muannas. Nah, ini muannasnya majazi ya, yaitu seperti Baghdad, Dimashq, dan lain-lain wa ila akhirih. Nah, apabila isim muannas yang tersusun dari 3 huruf dengan huruf tengahnya berharokat sukun, nah dia ini boleh mamnu minas sarfi dan juga boleh tidak gitu. Jaza man'uhu wa jaza sarfuhu. Begitulah kira-kira kaidahnya. Contohnya Hindun. Nah, Hindun boleh disebutkan dengan tanwin, boleh juga tidak. Hindun atau Hindu. Ada Misrun juga bisa Misru. Ada Ra'dun juga ada Ra'du. Nah, begitu sebabnya. Kemudian isim yang kedua, isim alam yang kedua yaitu isim a'jam. Nah, sesuai dengan namanya berarti ini adalah kumpulan nama-nama yang asing alias di luar bahasa Arab, di luar Arab tapi di bahasa Arabkan. Nah, contohnya Ibrahim, Ismail, Idris, Ishaq, Yakub, Heru. Nama teman-teman semuanya. Kalau di bahasa Arabin itu namanya isim a'jam, seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga, belum nih. Adapun isim a'jam yang tersusun dari 3 huruf yang huruf tengahnya berharokat sukun, maka ia tidak boleh mamnu minas sarf. Alias dia ini tasarruf atau berubah harokat akhirnya gitu. Contohnya Nuhun dan Lutun. Dia bisa menerima kasroh dan juga dia menerima tanwin. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu isim campuran dari 2 kata dalam satu bina, atau istilah bahasa Arabnya dia murakkab masji. Murakkab masji yaitu murakkab ya, tersusun dari lebih dari 1 kata, dan masji campur gitu, sesuatu yang tidak ada korelasinya dicampur jadi satu. Nah, biasanya nama kota yang kayak gitu dalam 1 kata ya, jadi 1 badan lah. Nah, contohnya seperti Bursaid. Nah, dia ini terdiri dari 2 kata ya, bur atau bau ditambah sa'id. Nah, seperti itu. Dan contoh yang kedua ba'labak, yaitu dari ba'al dan bak, tabik. Nah, begitu juga Hadramaut, Hadra dan Maut. Kemudian ada New York, New dan York. Nah, for your information, Bursaid ini adalah salah satu kota di Mesir, terus Ba'labak di Lebanon, dan Hadramaut di Yaman. Kalau New York tahulah ya semuanya. Oke. Yang D atau yang keempat yaitu isim yang diakhiri alif dan nun tambahan. Contohnya ada Salmanu, Usmanu, Affanu, Adnanu, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat ya, itu di akhir katanya ada alif dan nun tambahan nih ya. Nah, dia berarti isim mamnu minas sarfi. Kemudian yang kelima yaitu isim yang menyerupai wazan fi'il. Nah, tahulah wazan fi'il kayak gimana? Fa'ala yaf'alu, atau fa'ala yaf'ilu, atau fa'ala yaf'ulu, atau fa'ila yaf'alu, atau fa'ila yaf'ilu, atau fa'ula yaf'ulu. Pokoknya kalau ada nama yang menyerupai wazan fi'il itu atau yang mazid juga, nah itu berarti mamnu minas sarfi. Kayak gitu. Nah, di sini contohnya ada Ahmadu. Dia menyerupai wazan af'alu, fi'il mudhari yang dhamirnya mustatir takdiruhu ana. Ahmadu, saya memuji. Kayak gitu. Ada juga Yazidu ala wazni yaf'ilu. Nah, terus ada Yasribu. Juga sama ala wazni yaf'ilu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu isim yang berwazan fu'al. Ya. Nah, contohnya Umaru, Zuhalu, Juha, Huda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kelompok yang kedua yaitu IMS dari kalangan atau golongan sifat-sifat, isim sifat. Yang pertama yaitu isim sifat yang berwazan
fa'lanu. Nah, ini ketika dia mudzakkar, dan fu'la atau fa'la ketika dia muannas. Contohnya atosyanu, ya. Atosyanu muannasnya atosya. Terus ada jawa'anu, jawa'a, syaba'anu, syaba'a, ghubbanu, ghubba, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu isim sifat yang berwazan af'alu, ya. Nah, contohnya nah ini terbagi menjadi dua macam juga nih. Ada dari isim tafdil dan juga ada dari isim yang menjelaskan tentang warna gitu ya. Yaitu ada akbaru, asgharu, ahmaru, aswadu, abyadu, aksar, afdal, ahsan. Pokoknya berwazan af'al, dia berarti isim ghairu munsharif atau isim mamnu minas sarfi. Nah, kemudian yang ketiga, isim yang menunjukkan adat atau bilangan. Nah, isim ini berwazan maf'al atau fu'al. Contohnya seperti mauhad, masna, maslas, marba', makhmas, masdas, masba', mathman, matsa', dan mahsyar. Nah, biasanya yang masyhur tuh ya masna, marba', maslas, dan mahsyar ya. Nah, kemudian yang pola yang kedua yaitu fu'al, bisa disebutkan yaitu uhadu, sunayu, salasu, ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, sumanu, tusa'u, wa usyar. Nah, biasanya tuh yang sering kita dengar yaitu sulas, ruba', khumas, sudas, di istilah-istilah tasrif ya, fil sulasi, fil ruba'i, dan lain sebagainya. Nah, untuk kaidah ini hanya berlaku sampai angka 10 aja, kayak gitu. Kemudian yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu kata ukhor, ukhoru. Nah, teman-teman bisa cek di surah Al-Baqarah ya, ayat 186. Situ ada ayat yang bertuliskan ukhor. Nah, ini ukhor merupakan jamak dari kata ukhra yang artinya lainnya, tapi dalam bentuk muannas ya. Dalam bentuk muzakkar apa? Akhor. Nah, itu dia. Oke, kita ke kelompok yang ketiga yaitu mamnu minas sharaf dari yang salah yang telah disebutkan ya tadi ya. Yaitu yang pertama isim berwazan sighah muntahal jumu'. Nah, maksudnya ini wazannya udah yang paling terakhir gitu, mentok-mentoknya lah untuk isim jamak ya. Dan ini memiliki pola, antara lain ada afa'ilu, afa'ilu, fa'ailu, mafa'ilu, mafa'ilu, fawa'ilu, fa'alilu. Contohnya yaitu afadilu, anasyidu, rasailu, madarisu, mafatihu, syawari'u, asafir. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah isim yang diakhiri oleh alif maksurah, baik itu sebagai alif taknis maupun bukan, dan juga baik itu dari isim alam, sifat maupun yang selainnya. Contohnya salma, atosya, najwa, jaw'a, zikra, hubla, busyra. Nah, itu dia contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu isim yang diakhiri oleh hamzah qat'i dan sebelumnya ada alif mamdudah. Alif yang panjang ya, sesuai dengan namanya mamdudah. Ya. Baik itu sebagai alif taknis maupun bukan, dan juga baik itu dari isim alam, sifat maupun selainnya. Contohnya ada zahra atau zuhra, hamra, khadra, syu'ara, asdiqa, bayda, sauda, zurqa, apalagi, dan lain sebagainya ya. Nah, di situ ada hamzah qat'i di akhir katanya, dan sebelumnya ada alif nih, alif yang tinggi ya, menjulang vertikal ke atas. Nah, di sini ada catatan. Isim-isim di atas dapat menerima kasrah apabila didekati oleh al atau alif lam yang termasuk
dari idhofah atau termasuk dari idhofah. Jadi kalau ada pengecualian nih di isim mamnu minas shorf daripada kaidah dasarnya. Nah, untuk mengetahui pengecualian dari IMS ini, yaitu dengan mengingat kembali kaidah dasarnya itu. Apa kaidah dasarnya? Yakni tidak boleh IMS itu berharokat kasroh dan juga tanwin ketika nakirah. Nah, sebagai isim nakirah pasti alamatnya dia harus tanwin ya, entah itu kasroh, dhammah ataupun yang lainnya ya. Nah, otomatis lawannya nakirah adalah ma'rifah. Nah, berarti kalau ma'rifah dia nggak mungkin tanwin dong. Nah, udah gugur nih satu. Berarti kalau ada isim mulir munsharif yang ma'rifah, entah itu karena dia dilekati oleh alif lam, atau dia sebagai idhofah, atau dia sebagai mudhof ataupun mudhof ilaih, berarti dia boleh kasroh. Ini nggak hilang. Yang hilang tadi aja tanwinnya. Seperti itu. Jadi pengecualiannya adalah kalau isim mulir munsharif dilekati alif lam atau sebagai idhofah, maka dia boleh kasroh. Seperti itu ya. Nah, contohnya usalli fil masjidil akbari alqat at-ta'iratu bil qadaifi al-muhriqah ala mawaqi'il adu. Nah, contoh yang pertama, usalli fil masjidil akbar, saya sholat di masjid yang terbesar. Nah, kemudian yang kedua, alqat at-ta'iratu bil qadaifi al-muhriqah ala mawaqi'il adu. Nah, pesawat-pesawat itu melemparkan bom-bom yang membakar ke markas musuh. Nah, bisa dilihat tuh yang di garis bawah ada al-akbar, ada al-qadaifi, ada mawaqi'. Nah, al-akbar dia dilekati oleh alif lam dan dia juga sebagai sifat ya jadinya. Nah, jadi akhirnya dia menerima kasroh karena mausufnya dia itu merupakan isim majrur ya. Jadi dia mengikuti mausufnya. Nah, adapun qadaifi dia ini isim majrur ya, majrur bil ba, sehingga dia harus berharokat kasroh. Dan adapun mawaqi' dia ini merupakan mudhof. Namun dia ini juga isim majrur karena didahului oleh huruf jar yaitu ala. Nah, begitulah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada komentar atau tanggapan bisa diisi kolom komentar di bawah ini ya. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.